Baru pulang, Pak? Hmm. Minum dulu. Oke. Pak, Ya, Ma. ini ada undangan pentas seni dari sekolah Grace. Kapan? 2 hari lagi. Oh, Gimana? Kakak bisa datang kan? kita lihat aja nanti, Ma, ya. Oh gitu sih, Pak. Mama udah bilang loh sama Grace kalau kita akan datang. Apa mau saya bilang? Kita lihat aja lagi nanti. Tapi kan, Pak, Udah lah. Mama tenang aja. Kamu Papa bisa datang. Papa akan datang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau tidak dapat. Loh, ini Grace. Kok kamu belum dijemput? Ini sudah jam berapa ini? Tunggu ya, kamu nggak apa-apa kan? Ibu telepon sebentar ya. Maaf ya nak, maaf ya bu, saya pikir tadi Grace sudah dijemput sama papanya. Bu, lain kali kalau nggak sempat jemput anaknya, tolong dong dikasih tahu papanya. Atau kalau nggak sempat, diinformasikan ke sekolah supaya kami juga boleh tolong lihatkan anaknya. Kasihan anaknya tunggu di sini sendirian. Udah sepi nih semuanya. Tolong ya, diperhatikan ya bu ya. Siap bu, Baik bu, saya tinggal dulu ya. makasih ya bu. Maafin papa ya sayang, papa lagi sibuk kerja cari uang buat Grace, makanya nggak sempat jemput. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus,
hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saya keajaiban. yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan segera mulai ibadah pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020 dari Gereja Bethesda Indonesia, Jemaat God the Miracle Tarakan. Kita akan segera mulai dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Yosua 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian buat kita semua, Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang berada di rumah saat ini. Kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berkati, berikan hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati, karena kami tahu ketika Tuhan memberkati ibadah ini, maka mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami segera mulai ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat kediaman kita masing-masing kita siapkan hati kita, pikiran kita, akal budi kita, kekuatan kita, jiwa kita untuk menghadap hadirat Tuhan di pagi yang indah ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami siapkan seluruh keberadaan kami untuk mau menikmati Engkau Tuhan, beserta dengan seisi keluarga kami. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, benar Tuhan Yesus. Yesus, sungguh Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama Tuhan, nama-Mu selamanya Tuhan. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, segenap hati katakan Tuhan. Tuhan, sungguh Kaulah segalanya, Kaulah segalanya,
atas hidup kami. Kaulah yang layak kami tinggikan. Kaulah yang layak kami muliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari hati kita terus terarah tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, alam semesta melukiskan kemuliaan Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Sama-sama katakan, Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji di sembah. Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan lagi, alam semesta melukiskan bumi dan surga menyanyikan keagungan. Hosana, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini bersama dengan para malaikat Tuhan. Katakan, sungguh Tuhan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Kau Raja atas segala raja, namamu besar. Amin. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Layak, amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Bibir mulut kami memuliakan-Mu. Mari bersama-sama dari hati kita, bersama-sama bermazmur di hadirat Tuhan. Dia Raja segala raja, semesta alam pun duduk menyembah Tuhan. Kami menghadap Allah yang besar, kami menghadap Allah yang mulia. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Oh, terpuji Tuhan, termulia Tuhan. Yesus. Yesus, Yesus Tuhan.
hatimu, angkat wajahmu. Kita bertemu Raja segala raja. Tuhan yang memberkati hidup kita, Tuhan yang memulihkan hidup kita. Kami menyembah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Penuhi setiap hati kami, penuhi setiap ruangan kediaman kami, Tuhan. Dimanapun kami berada di tempat ini, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Mari bersorak segenap hati, akal budi kekuatan. Ada kekuatan baru saat kami bersorak-sorai di hadirat-Mu. Selamanya kami sembah, selamanya Tuhan. Mari pandang kemuliaan Tuhan, haleluya. Hosana bagi-Mu Allah kami. Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, suarakan Hosana bagi Allah kita sama-sama. Hosana. disatukan saat kami memuji menyembah Engkau. Setiap kita yang diberkati Tuhan sepanjang hari-hari yang kita lalui, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Tuhan adalah kekuatan kami, dan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari sama-sama katakan. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Katakan kalau menara, kaulah menara, dan kau telah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Tuhan menara kami, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Sama-sama katakan, hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, sungguh kami percaya kepada Engkau. Kau Allah sumber kekuatan kami, Kau gunung batu kami yang teguh. Haleluya, amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu, sungguh Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Salam suara bagi Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, sebab Allah memberikan kita kuasa, amin. Ku diberi kuasa, haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala, sama-sama memuji Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan baru, amin. Haleluya, yeay. Hey. Terima kasih Tuhan, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh, menghancurkan. Katakan dengan iman, di bawah kami pakai kuasa, kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kau yang memberi
berdiri dengan keselamatan Yesus. Tuhan berikan kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman, iman berdasarkan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau, Raja segala Raja, Allah yang maha besar. Kami tidak ragu, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Sebab Engkau Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju, untuk melangkah maju. Sebab ada hadirat Tuhan yang penuh kuasa. Hadirat-Mu yang berkuasa selalu menjaga kami, menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Hati kami Tuhan, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Kami tidak perlu takut, ku tak perlu takut untuk melangkah maju, untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa, hadirat-Mu yang berkuasa. Haleluya Tuhan Yesus, menjagaku senantiasa.
Mari angkat hati saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Engkau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Kebaikan kemurahan Tuhan terus Tuhan nyatakan atas kami umat-Mu. Hari ini kami bersyukur ke hadapan Tuhan karena anugerah yang Tuhan limpahkan itu terus kami nikmati ya Allah. Kami bersyukur dalam ibadah hari ini kiranya menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus makin sempurnakan pujian penyembahan kami sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami naikkan dengan segenap hati kami. Mari ya Roh Kudus urapi kami. Kami bersyukur kalau Tuhan juga berfirman atas kami. Kesempatan yang baik ini. Ya Tuhan, kami buka kehidupan kami, hati kami teduhkan untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus beracara berkehendak di tempat ini. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya karya Allah yang dahsyat, yang kuat itu senantiasa berdaulat atas kehidupan kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus kami tinggikan. Roh Kudus yang kami banggakan mengurapi kami ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus semakin memperkuat, Roh Kudus semakin mempertegas atas kehidupan kami. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa kekuatan Allah senantiasa ada pada kita semua. Bersyukur karena Tuhan limpahkan kekuatan itu. Bahwa Tuhan terus memperbarui kekuatan yang ada pada saya dan saudara, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang sekarang ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Saudara tidak mudah untuk menjalani hari-hari depan. Kita sepakat akan hal itu. Tetapi ketika kita memohon ke hadapan Tuhan, biarlah Allah, Roh Kudus, Allah yang penuh dengan kekuatan itu, mengurapi saya dan saudara, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ke depan, walaupun besar tantangan, tetapi kita dimampukan, karena kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Yang sepakat mengerti katakan amin. Saudara, kekuatan ilahi senantiasa ada pada saya dan saudara. Setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap kita yang masuk dalam hadirat Allah, baik dalam peribadatan, persekutuan pribadi, persekutuan rumah tangga, persekutuan satu sama lain, hadirat Allah kita nikmati. Di sana kekuatan Tuhan itu berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Kekuatan Allah, kuasa Allah, saudara, itu dilimpahkan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, kiranya kita bisa bersyukur, terus menyatakan syukur kepada Tuhan karena Allah menyertai dan memberkati kita semua. Apa kabar saudara? Kami bersyukur saudara, kami mendengar, kami melihat bahwa ada berita saudara yang mengikuti ibadah ini dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Tidak hanya di kota Tarakan, tetapi dari Medan sampai Papua. Saudara, kami bersyukur akan hal itu. Dan saudara yang terus menikmati hadirat Allah, yang terus beribadah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya diberkati. Kita semua diberkati Tuhan, sepakat katakan amin. Saudara, ketika kekuatan Allah ada pada saya dan saudara, bagaimana respon selanjutnya? Apa yang harus kita kerjakan selanjutnya? Mari saudara kita belajar di dalam Alkitab. Saudara, kita baca mulai dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-46. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-46, di sini diceritakan kita nanti akan belajar bersama-sama ketika kita sudah menerima kekuatan Allah, kuasa Tuhan, maka apa yang akan kita kerjakan? Kita belajar, saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar dari Nabi Musa, sekarang kita belajar dari Nabi Elia. Saudara,
saya bacakan demikian 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-46. Saudara, nabi besar ini sangat diurapi Tuhan. Kita banyak belajar, saudara, dari Nabi Musa, dari Nabi Elia. Sekarang ini kita belajar dalam 1 Raja-Raja 18. Ayat yang ke-46 kita baca demikian. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Mari kita ulangi, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. 2, 3. Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saudara, dengan arti bahwa kekuatan Tuhan, kuasa Allah diberikan kepada Elia. Saya berdoa, saudara, itu juga diberikan kepada saya dan saudara. Dan kekuatan Tuhan itu berlaku bagi orang yang terus mengandalkan Allah. Saudara, Alkitab mengatakan demikian, ia Elia. Saudara, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Saudara, sebelumnya terjadi satu peristiwa yang spektakuler. Cerita sekolah minggu yang hebat suka diceritakan bahwa Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal plus 400 Nabi Asera. Saudara, yang dikalahkan bukan hanya 400 tetapi 850 nabi-nabi yang bukan dari Tuhan. Dan Elia seorang diri, dan dia, maksud saya adalah seorang diri yang penuh dengan urapan Allah walaupun dia sendirian. Saudara, dia mengalahkannya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya bahwa nabi-nabi Baal itu kemudian ditangkap dan kemudian disembelih, dimatikan oleh Nabi Elia. Saudara, satu pemandangan yang tidak baik, saudara, bagi orang-orang karena di situ berhamburan darah yang begitu banyak. Saudara, Alkitab mengatakan dalam ayat yang 46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saudara, kiranya ini juga terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Kuasa Tuhan dilimpahkan. Saudara, ketika kekuatan Tuhan dilimpahkan, maka nanti kita akan belajar responnya bagaimana. Saudara, kita akan mundur ke belakang ayat yang ke-41. Dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ahab ini adalah raja. Pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Yang mendengar adalah Nabi Elia, hamba Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Ahab belum mendengar. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, saya pernah menyampaikan khotbah betapa Elia ini sungguh-sungguh berdoa. Rasul Yakobus mencatat bahwa Elia manusia biasa, dan yang membedakan dengan manusia yang lain adalah dia sungguh-sungguh berdoa. Di sini tertulis bahwa mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, kalau mempraktekannya sangat susah kalau tidak terbiasa. Ayat berikutnya, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ini juga cerita yang luar biasa kalau kita menceritakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan atas Elia. Saudara, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Mungkin saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Sering mungkin mendengar cerita tentang Nabi Elia, Ahab, dan bujangnya ini. Saudara, ada 3 bagian. Ketika Ahab berkata, kepada Ahab, pergi ke Israel. Sekarang pergi makan minum dulu. Nanti akan ada bunyi hujan. Akan terjadi hujan yang deras. Kira-kira demikian. Saya sudah mendengar bunyi hujan yang begitu deras. Belum terjadi hujan. Saudara, maka Ahab pergilah dan makan minum mempersiapkan diri untuk pergi ke Israel. Saudara, ada 2 orang lagi, Elia dan bujangnya. Dia masih di atas gunung Karmel. Kemudian Elia berdoa, saudara, dan menyuruh bujangnya,
pergi ke atas lagi, ke Gunung Karmel lagi yang lebih tinggi. Lihat ada apa di sana. 7 kali saudara dia ke sana, yang ke-7 kalinya adalah dia melihat ada awan sebesar telapak tangan. Ada 3 bagian, Ahab yang sedang pergi makan, saudara, dan kemudian Elia yang sedang berdoa. Dan kemudian bujangnya yang naik ke atas, naik turun ke atas, melihat peristiwa apa yang terjadi. Saudara, mujizat apa yang terjadi? Saudara yang kasih Tuhan, dan terjadilah apa yang sudah dinyatakan Tuhan kepada Elia. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa mereka yang saya maksud adalah Ahab dan orang-orang Israel, orang-orang yang melihat, belum mendengar ada hujan. Saudara, dan kemudian bujangnya yang dekat dengan Elia pun belum melihat itu. Saudara, tetapi orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, dia mengerti apa yang akan Allah nyatakan dalam kehidupannya. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita orang yang dikuasai Tuhan, kita juga akan tahu apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Paling tidak, penyertaan Allah atas kehidupan saya dan saudara, sudah kita ketahui. Dan peristiwa besar yang akan terjadi, saudara, itu juga sudah kita akan alami, karena apa, saudara? Tuhan menyatakan kuasanya. Perhatikan selanjutnya, bahwa kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ketika bujangnya naik turun, saudara, sampai ke-7 kalinya ada awan sebesar telapak tangan, dan kemudian terjadilah hujan yang besar. Sebelum terjadi, maka berkatalah kepada Ahab, ayo sekarang pergi ke Yesrael. Saudara, ada satu kota namanya Yesrael. Dan setelah di sana, saudara berkata ketika mungkin Ahab sedang makan, maka kemudian cepat-cepat dia pasang kereta kerajaan yang paling hebat, dan dia pergi, dia mendengar kata Elia, maka pergilah ke Yesrael. Saudara kasih Tuhan, mungkin dengan berapa pasang kuda dalam kereta itu, dengan cepatnya, supaya apa saudara, tidak terjadi satu badai yang besar, tidak mencelakakan mereka. Ya, Elia ini adalah nabi Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia masih mengasihi juga Raja Ahab. Ayo, nanti bakal terjadi satu yang besar. Saya bayangkan demikian, saudara. Setelah dibantai nabi-nabi yang bukan dari Tuhan itu, begitu berhamburan, ya, darah yang begitu banyak. Mungkin aromanya tidak baik. Aroma darah yang begitu banyak tidak baik. Saudara, dan ini bukan hanya 1-2 orang, ratusan orang. Dan ketika ada demikian, saudara, kalau saudara sekarang pergi ke Gunung Karmel, ada patung Nabi Elia. Di sana dia bawa pedang, saudara, di Gunung Karmel itu, dan menceritakan tentang peristiwa ini. Kalau saudara pergi ke Gunung Karmel, di situ ada view yang begitu indah. Gunung yang tinggi, saudara, dan kemudian kalau gunung di kebanyakan kan kita kerucut begitu ya. Kebanyakan begitu, kerucut, dan kemudian kalau kita ingat menggambar di SD, pemandangan begitu ya, gampang ya, gunung begitu ya, dan kemudian ada jalan. Ya kebanyakan gunung seperti itu. Tetapi kalau Gunung Karmel tidak, topografinya tidak seperti itu. Tinggi sebelah, dan kemudian curam, di situ saudara bagian sebelahnya ini adalah laut, Mediterania, yang biru indah. Saudara, dari Gunung Karmel itu seberang sana ada negara Yordania. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bahwa ketika ada di Gunung Karmel, yang saya maksudkan adalah demikian. View-nya begitu indah, tidak terhalang, dan ketika bujangnya naik di atas gunung itu, tidak ada yang menghalangi pemandangan. Di bawah itu laut yang begitu biru indah, di atas juga langit yang biru indah. Dan ketika dilihat, apa yang kamu lihat, nanti laporkan. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ke-7 kalinya, saudara, ada awan. Dan saat itu juga, saudara, bahwa terjadilah satu urapan Allah yang luar biasa. Terjadi hujan yang deras. Maka kemudian segera kita pergi dari gunung ini, menuju ke kota yang lebih aman, yaitu Yesrael. Saudara, kemudian inilah yang terjadi. Ketika Raja Ahab sudah duluan, saudara, beberapa saat sudah duluan, inilah yang terjadi. Mari kita belajar ketika kita menerima kuasa Tuhan, maka kita harus juga bisa meneladani Elia. Dia mengatakan demikian, ayat ini mengatakan, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab. Yang pertama, saudara, saya membahas tentang ia mengikat pinggang. Sama-sama katakan,
Elia mengikat pinggang, 2, 3. Elia mengikat pinggangnya, saudara. Dan ketika kita melihat ini, apa artinya ikat pinggang? Saya mengajarkan kepada semua para pekerja. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau bertindak sesuatu, melakukan pekerjaan, ketika kita ada sesuatu hal yang harus kita doakan, saudara, maka kita mengenakan selengkap senjata Allah di Efesus. Dan ini, ajaran ini, saudara, ajaran yang sangat baik. Ketika saudara melakukan sesuatu, pergunakan selengkap senjata Allah. Dan tidak kebetulan, yang pertama itu adalah ikat pinggang. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tetapi saudara, yang pertama, selengkap senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran. Sama-sama katakan ikat pinggang kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran dinyatakan dalam Alkitab ini. Landasan hidup kita, saudara, bahwa kita harus mengikat pinggang, yaitu kebenaran firman Allah. Dan ditaruh di urutan pertama, kebenaran itu yang akan memerdekakan anak-anak Tuhan. Dan ketika kita mengikat kebenaran ini, saudara, itu semakin memperkokoh kita. Kalau kita memakai baju, saudara, memakai celana, dan kemudian sudah lengkap, kita pakai ikat pinggang. Saudara yang kasih Tuhan, dan ikat pinggang itu mengencangkan, ya, menguatkan. Olahragawan pasti pakai ikat pinggang. Hampir kebanyakan semua pun pakai ikat pinggang. Dalam bentuk yang berbeda-beda. Saudara, dan atletik juga pakai. Fashion banyak juga, saudara. Ikat pinggang saya ini diberi. Kebetulan saya waktu itu ke Surabaya, dan ketika beli kok ada huruf DC. Saya tidak promosi itu, tetapi DC itu adalah Deborah Grace Yolanda. Jadi saya beli. Saudara tahu Deborah Grace Yolanda? Istri saya. Ya, inisialnya DC. Maka saya tidak terserah mereknya apa, pokoknya itu Deborah Grace Yolanda saya pakai. Jadi saudara, ada estetika juga ketika kita memakai ikat pinggang. Mengencangkan, menguatkan, kemudian menjadi keindahan dan lain sebagainya. Ketika kita mengenakan kebenaran, saudara, kebenaran itu mengencangkan hidup kita, menguatkan hidup kita, dan membuat hidup kita ini menjadi baik, menjadi indah. Mengerti, katakan amin. Kebenaran itu siapa? Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasih Tuhan, siapakah kebenaran? Yaitu firman Allah. Itulah Yesus Kristus. Itulah Allah kita yang kita sembah, sang kebenaran adalah Yesus Kristus. Jadi ketika kita harus mengenakan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, berarti kekuatan Tuhan ada pada kita. Sehingga kita memperoleh, saudara, keberhasilan ketika kita mengenakan Kristus. Yang nangkep katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, suami istri, anak-anak, dan semua yang ikut ibadah, ayo kita mengenakan Kristus, itu kebenaran. Diikat, saudara, dalam bagian tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kebenaran itu menyertai kita selama-lamanya. 2 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan demikian, saya bacakan untuk kita semua. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Kebenaran itu, saudara, Allah mengatakan, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, akhirnya saudara, masuklah kekuatan Tuhan. Ada kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara kita sudah ada kebenaran dan kita tidak mempergunakannya. Akhirnya hidup kita menjadi longgar. Pernahkah saudara pakai, maaf ini, ya, pakai celana dan kemudian kedodoran? Ya, kayaknya pernah semua ya.
Ya saya ingatlah, saya tidak cerita ke orang lain, anak saya, ya dua-duanya begitu. Kadang saya juga ikut mereka. Kalau celana sudah kedodoran gitu, diikat. Supaya enggak apa saudara, bahasa Jawanya melotrok. Ya, tidak lepas. Kalau kedodoran, saudara berakibat fatal. Kalau kebenaran tidak ada pada kita, saudara fatal. Nanti kita terjerumus di dalam dosa. Jadi dengan kata lain, kebenaran itu harus ada pada saya dan saudara, kita ikat terus sehingga hidup kita akhirnya kuat, kenceng, dan indah dilihat oleh orang. Karena apa saudara? Hidup kita baik. Yang nangkep katakan amin. Dan harus, saudara, berlatihlah terus untuk mengenakan ikat pinggang. Ya, mempergunakan iman. Berlatihlah terus supaya kita semakin hari semakin kokoh kuat. Ya. Dan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan, kita kuat. Saudara yang kasih Tuhan, seorang angkat berat, saudara kuncinya terletak kepada ikat pinggang. Ya, diikat, kemudian dia bisa mengangkat beban seberat yang dia mampu, saudara. Semakin lebih, semakin lebih. Tetapi sebelumnya, saudara, pasti didahului dengan kencangkan ikat pinggang. Saya berharap demikian. Saya tidak bermaksud dengan mengencangkan ikat pinggang dengan arti yang lain, saudara. Tetapi kita menggunakan kebenaran. Ikat pinggang itu adalah kebenaran. Dan ketika kita pergunakan kebenaran itu, saudara, maka kita menjadi kokoh, menjadi kuat. Kita bisa menghadapi segala tantangan itu. Siapakah kebenaran? Adalah Yesus Kristus. Dan ini perlu dilatih. Saudara, perlu dilatih. Berulang-ulang dilatih. Karena ketika kita mengenakan kebenaran ini, saudara, kadang kita terpengaruh dengan kekuatan manusiawi. Kadang kita terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita terpengaruh dengan orang-orang yang pandai dan lain sebagainya. Kita pakai itu, saudara, akhirnya lupa kebenaran yang hakiki, yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan, saya menyaksikan kepada kita semua, kita sudah alami Jemaat Bethesda GTM, bahwa gereja kita ini sudah, ini tahun ke-13. Nanti Desember kita berulang tahun yang ke-13. Saudara, saya berharap kita tidak lockdown, ya. Tetapi kita nanti kita akan merayakan celebration pada usia yang ke-13. Ada yang menarik angka 13. Saudara, kalau orang lain berkata 13 itu angka yang kurang mujur, bagi kita adalah angka yang mujur. Amin. Nanti kita akan rayakan. Tetapi perjalanan kehidupan, saudara, maksud saya ketika awal mulai pelayanan di Kota Tarakan tidak mudah. Harus berlatih, dilatih terus. Ya, pengandalan kepada Tuhan. Ketika membangun gedung, saudara, lahan tidak punya, akhirnya kami mencari-cari, ada beberapa alternatif, tetapi mencari dengan kekuatan modal cuma 124 juta. Dan mencari-cari ke sana kemari ketika itu. Semula juga tidak 124 juta, itu beberapa bulan terjadi. Awalnya kita berkumpul cuma 600 ribu, di hari pertama kita kumpulkan uang 600 ribu. Dan saya singkat cerita 124 juta. Dan ketika gereja ini dibangun, maksudnya dibeli, sebelum dibangun, saudara, semula 850 juta. Tapi ditawar, akhirnya kena 540 juta. Saudara, iman kita dilatih. Kita harus memakai kebenaran firman Tuhan. Semua berhubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara terbeli. Ya, saya sampaikan kepada saudara, Gereja Bethesda GTM bukan minta proposal ke sana kemari, tidak. Tetapi Tuhan memberkati umat Tuhan, walaupun tidak banyak ketika itu. Dan kemudian bertambah, sampai terjadi gedung yang kita nikmati sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, dan setiap kali kita memerlukan sesuatu, ini dilatih, harus dilatih. Kebenaran harus ada pada kita. Saudara sempat terpikirkan, kita punya sertifikat, dan kemudian masukkan ke bank, nanti kita kemudian mendapatkan modal, kita bangun. Ketika sudah mau melakukan itu, saudara, ingat kebenaran firman Tuhan. Ingat ada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya tidak jadi. Saudara, dan terus berlaku seperti itu. Saudara, dulu sempat saya menjadi ketua BMAG. Di situ ada kesempatan untuk mengajukan proposal. Tetapi puji Tuhan,
saudara proposalnya masuk dan kemudian tidak mendapat bantuan. Saya bersyukur. Karena apa saudara? Rupanya untuk mengandalkan Tuhan. Ya, gereja-gereja mendapatkan bantuan, puji Tuhan. Saya bersyukur akan hal itu. Tetapi ketika saya sendiri mengurus, tidak dapat. Ya puji Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan hal-hal yang demikian harus dilatih pengandalan kepada Tuhan. Ketika kekuatan Tuhan ada pada saya dan saudara, maka terjadilah mujizat, terjadilah mujizat, terjadilah mujizat. Elia, saudara, mengalami mujizat yang luar biasa. Dia mendahului Ahab pergi ke kota Israel. Kecepatan kereta, saudara, kalah dengan kecepatan ikat pinggang. Elia cuma mengenakan ikat pinggang, dia berlari, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua nanti saya akan membahas tentang berlari. Tetapi yang pertama dia mengikat pinggang kebenaran. Rupanya saudara, kecepatan manusia, kepandaian manusia, kehebatan kita semua kalah dengan kecepatan, kepandaian, kebenaran yang sejati. Yang nangkep katakan amin. Maka kita harus mengenakan itu. Setelah kita mengenakan, jangan diam. Seperti Elia. Yang kedua adalah bergerak maju. Sama-sama katakan bergerak maju. Setelah kita mengenakan kebenaran, maka yang kedua adalah bergerak maju dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. Ketika saudara sudah memiliki kebenaran, jangan berdiam diri. Saya ulang lagi, ketika saudara ada kebenaran firman Allah, jangan berdiam diri, tetapi bergeraklah maju. Kalau Elia, saudara, tidak berjalan, tetapi dia berlari. Dengan kata lain, tenaga berlari berbeda dengan tenaga berjalan. Dan lebih kuat berlari. Saudara, dia tidak tinggal diam. Sekali lagi, setelah menerima kekuatan atau kebenaran firman Tuhan, maka kita bergeraklah, jangan berdiam diri, dan kemudian dengan segenap kekuatan, maka kita gunakan full power. Saudara yang ada pada saya dan saudara, berlarilah menggunakan kekuatan itu. Dan jangan takut kekuatan nanti akan berkurang. Karena apa? Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, kekuatan dari Tuhan masuk lagi. Nanti masuk dalam hadirat Tuhan lagi. Kekuatan yang sudah saudara gunakan, nanti masuk lagi dalam kehidupan saudara. Dan itu continue, berkelanjutan terus. Saudara, mari kita baca dalam Lukas 5 ayat yang ke-24 sampai 25. Lukas 5 ayat yang 24. Ini adalah contoh orang-orang yang sudah menerima kuasa Tuhan dan kemudian bertindak. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hari-hari ini saudara ada viral, saudara membahas tentang siapa anak manusia, tapi saya tidak membahasnya. Yang jelas anak manusia adalah Yesus Kristus. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, orang lumpuh ini pengen menerima kekuatan dari Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, sebenarnya kita semua juga pengen menerima kekuatan dari Tuhan. Dan faktanya, ketika seseorang yang terus berharap pada Tuhan, diberi kekuatan, diberikan kuasa. Orang lumpuh ini, saudara, menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dia. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, dia sudah mengenakan, sudah mendapatkan kekuatan. Maka firman Allah itu masuk dalam dirinya, dan kemudian seketika itu juga tidak perlu waktu yang panjang untuk menyimpulkan firman Tuhan ini bagaimana. Tetapi dia memiliki iman yang kuat, seketika itu juga tiba-tiba dengan kecepatan yang sangat cepat, bangunlah ia. Saudara, di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya, pulang dan memuliakan Tuhan. Saudara, inilah orang-orang yang bersikap cepat, bertindak cepat ketika sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, contoh yang lain. Yohanes 4 ayat yang ke-25 sampai 28 dan nanti saya baca ayat yang ke-39. Ini pertemuan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa
Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudara yang kasih Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berarti Tuhan Yesus mengatakan, akulah Mesias itu. Saudara, yang dinanti-nantikan orang Israel. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Saudara yang kasih Tuhan, dan saya bacakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, terjadi percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus Kristus. Ketika Tuhan mengetahui, saudara, Allah kita adalah omniscient, Allah yang maha tahu. Apa yang terjadi dalam perempuan Samaria ini? Dosa-dosa apa yang terjadi? Saudara, dia buka, Yesus Kristus buka. Dan kemudian, maka perempuan ini mengakui, ini memang Mesias yang dinanti-nantikan umat pilihan Tuhan. Maka ketika dia menerima itu, saudara, ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan. Dan ketika dia menerima kekuatan itu, dia tidak berdiam diri. Tidak untuk dirinya sendiri. Alkitab mencatat, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Saudara, dia pulang, dia masuk ke kota Samaria, dia bercerita, aku ketemu dengan Mesias, aku ketemu dengan Yesus Kristus. Dia bercerita banyak hal, dan dia menjadi berkat bagi kota itu. Betapa senangnya kalau kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di kota kita masing-masing. Kalau kita tinggal di kota Tarakan, betapa senangnya kalau kita bisa menjadi berkat bagi warga kota Tarakan. Saudara yang kasih Tuhan, seperti Elia, ketika sudah menerima kekuatan dari Tuhan, maka dia kencangkan kebenaran dalam hidupnya. Dan setelah dia kencang, saudara, kemudian dia berlari. Seperti orang lumpuh, dia segera bertindak. Seperti perempuan Samaria, dia juga bertindak. Sekarang ini, seperti itulah terjadi bagi saya dan saudara. Ayo cepat kita bertindak, jangan berdiam diri. Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira begini, saya berikan gambaran. Ketika saudara sudah siap-siap pakai baju yang bagus, saudara, dan kemudian saudara mau berjalan ke sesuatu tempat begitu, saudara sudah rapi, saudara sudah mengencangkan ikat pinggang. Setelah mengencangkan ikat pinggang, saudara kemudian tidur. Ya, sudah siap-siap semua, kemudian tidur di sofa saudara atau tidur masuk ke tempat tidur masing-masing. Sudah lengkap dan kemudian ke tempat tidur. Rasanya itu tidak cocok. Ya. Tetapi kalau sudah mengencangkan ikat pinggang, saudara keluarkan tenaga, kekuatan yang datang dari Tuhan, dan itu pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara saya sampaikan, kalau sudah menerima kekuatan dari Tuhan, berjalan dengan kebenaran, saudara sudah bertindak, maka dalam tindakan itu, yang ketiga adalah hiduplah dalam pengharapan. Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, sudah seringkali kita katakan bahwa hidup ke depan tidak semakin mudah. Tetapi saudara, ada banyak persaingan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Bahkan terjadinya kejahatan-kejahatan moral dan sebagainya. Untuk itu saudara, ketika kita menghadapi, kita mengencangkan ikat pinggang dan kita bertindak. Saudara, ketika bertindak itu harus ada pengharapan bahwa Tuhan Allah menyertai, bahwa Tuhan Allah bertindak, bahwa Tuhan Allah memperlengkapi kehidupan kita. Terus ada pengharapan di dalam Tuhan, karena dialah sumber pengharapan kita. Saudara, ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan, maka Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau ini terjadi,
maka kekuatan Tuhan itu terus melimpah atas kehidupan kita semua. Dan betapa senangnya kalau ada kekuatan Tuhan yang ada pada kita. Saudara, kuasa Tuhan yang ada pada kita semua. Perkara yang mustahil itu terjadi. Elia, saudara, saya membayangkan, pernah saya sampaikan juga di Jemaat Bethesda GTM. Ketika Ahab berlari dengan keretanya menuju ke kota Yisrael, rupanya, saudara, dalam perjalanan mungkin dengan kereta kuda yang begitu luar biasa kencengnya, tak tahu ada angin, saudara, memang ketika itu sudah terjadi badai, tetapi ada satu angin, pas, ini siapa ini? Kok terasa getarannya mungkin. Dia tidak menduga kalau itu Elia yang sedang berlari dengan kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, dan ketika sudah di pintu gerbang Israel, dia sudah di sana, ini gambaran saya saja. Dia sudah duduk-duduk di situ, di tempat peristirahatan dari Elia. Mungkin di depan pintu gerbang, di sana ada tempat istirahat bagi para pendatang yang masuk ke kota. Mungkin saudara kalau zaman dulu sudah ada kopi, mungkin sudah ngaduk-ngaduk kopi begitu ya. Dan dia sambil santainya, baru kejauhan dia melihat kertak-kertak. Oh itu Yisrael, itu Ahab, baru mau masuk kota. Saudara, sisi yang lain, Ahab ketika melihat, loh kok sudah ada Elia? Saudara, kok sudah ada Elia? Kemudian, loh Nabi, kok sudah duluan di sini? Tadi kan ada di Gunung Karmel. Oh kamu nggak tahu itu. Ya. Mungkin bagaimana caranya? Ini saya bahasakan, ya kamu harus pakai kebenaran, kira-kira demikian. Saudara, saya sampaikan kepada kita semua, ayo kita mengenakan kebenaran. Kalau saudara menerima mujizat dari Tuhan, terjadi percepatan. Sama-sama katakan terjadi percepatan. Percepatan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, percepatan mujizat dalam kehidupan saudara, percepatan berkat di dalam rumah tangga saudara, percepatan apapun itu saudara, pergunakan kebenaran. Kencangkan kebenaran. Ketika kita mengencangkan kebenaran, saya yakin saudara tuntunan kehidupan kita menjadi baik. Ketika mau berbuat salah, rupanya dikencangi dengan firman Tuhan. Enggak jadi berbuat salah, tidak terjadi berbuat dosa, dan sebagainya. Ketika mau ngomongin orang, saudara enggak jadi. Ketika pikiran ini saudara mau berbuat dosa, tetapi karena ada kebenaran, saudara, betapa banyaknya dosa yang terjadi di dalam pikiran manusia. Ya. Semakin banyak kita berdiam diri, saudara, maksudnya ada beberapa kelemahan. Ketika kita banyak di stay at home, saudara, tidak ada kegiatan yang kita cari bermanfaat, kemudian melayang-layang pikiran tidak karuan. Saudara kasih Tuhan, pikiran bisa berdosa. Tetapi kalau kita ikat kebenaran, pikiran kita menjadi baik. Maka berpikiran yang positif-positif, saudara kasih Tuhan. Dan kemudian ketika kita berkata-kata pun kalau ada kebenaran, pasti perkataan kita juga terjaga. Dan itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Perbuatan kita juga demikian. Kiranya ini terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Dan saya yakin saudara bahwa Tuhan melihat kita semua, melihat saya dan saudara. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini Tuhan sangat tahu. Untuk itu, mintalah kekuatan dari Tuhan. Setelah ada kekuatan, ikat pinggang kebenaran. Setelah ikat, maka saudara bergeraklah, jangan berdiam diri. Ketika bergerak, terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari saya mengajak kita semua, saudara, kita menyembah Tuhan. Jangan meragukan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan memampukan kita semua untuk menjalani hidup ini lebih baik lagi. Haleluya, mari kita siap menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya tertanam dalam kehidupan kami. Firman Allah berdaulat atas kehidupan kami. Sekarang ini ya Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Karena kami merindukan kuasa dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang merindukan kuasa Tuhan, mari kita siap menyembahnya. Dalam kondisi apapun yang terjadi dalam rumah tangga saudara, kehidupan pribadi kita masing-masing. Ayo kita semuanya sembah Tuhan. Kesempatan yang baik ini, sembah Tuhan. Haleluya.
perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Kau perhatikanku. Kau perhatikan kami, Tuhan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Allah terus menyertai memberkati kita semua. Pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kau menciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Kau perhatikan kami, Tuhan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidupku. Mari terus berharap kepada Tuhan kita dengan segenap hati. Pernah tinggalkan perbuatan tangan. Pandang Tuhan. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Tuhan pedulikan kita semua. Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Angkat tangan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Terus Tuhan melindungi kita semua. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Takkan pernah. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan. Takkan pernah terlelap Kau menjaga. Tuhan yang jagai kami bersyukur. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Allah segalanya yang ku
sebab Engkau Allah yang tahu, yang Allah memberikan yang terbaik. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Terus sembah Tuhan, Allah yang memberikan kebaikan, pertolongan, pertolongan yang tidak pernah terlambat. Haleluya. Allah yang berikan kekuatan bagi saudara-saudara, bahkan mujizatnya. Kami bersyukur kehadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan lawan sendiri. Haleluya. Siapa takara laba-laba takara laba-laba. Haleluya. Takara laba-laba takara laba-laba. Siapa takara laba-laba takara laba-laba. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan kita. Dan dialah kebenaran yang harus kita pakai, yang harus ada pada saya dan saudara, mengikat kuat dalam kehidupan kita. Allah terus memberikan pertolongan bagi kita semua. Allah tidak pernah terlalu cepat, bahkan terlambat. Tuhan memiliki rencana yang indah, waktu yang tepat bagi saya dan saudara. Tapi ketahuilah bahwa orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, akan melihat hal yang besar, mujizat-mujizat, kuasa yang besar Tuhan limpahkan, dan kita akan melihat. Angkat hatimu. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih-Nya Tuhan. Kau melihat hamba-hambamu, anak-anakmu yang menyembah, dan dengan segenap hati memuji, mengagungkan Engkau ya Tuhan hari ini. Kekuatan kuasa Tuhan melimpah tercurah pada setiap kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin kebenaran itu ada pada kita. Saya dan saudara pergunakan terus kebenaran. Itulah Yesus Kristus, mengikat kuat. Haleluya. Termulialah Allah. Oh. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku.
sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah, terima kasih Tuhan, takkan pernah lelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap malamku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh umat Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Allah menyatakan kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Dan kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan itu nyata atas kami semua. Hidup kami diubahkan dan kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau kami ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ya Tuhan yang kami serahkan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan setiap harta benda yang masih ada pada kami diberkati Tuhan. Semuanya ya Tuhan kami pergunakan bertanggung jawab. Dan kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Semua yang memberikan persembahan bersama-sama katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Amin. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Oh hanya Kau milikku di surga, tiada yang Kau miliki di bumi. Katakan, hanya Kau, tak Kau andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Benar Tuhan, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, katakan kiri kanan, teman saudara yang beribadah sekarang ini, aku diberkati Tuhan. Haleluya, saudara, saya sampaikan pengumuman bahwa pada tanggal 21 Mei, kita akan mengadakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Kalender kita diliburkan, tetapi saudara, ibadah tidak diliburkan, ibadah tetap. Jadi kita akan beribadah tanggal 21 Mei, itu adalah ibadah kenaikan. Bahwa Tuhan, ini perlu dicatat saudara, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saudara. Ya, maka bersyukurlah kalau saudara masuk dalam catatan warga negara surga. Dan kita jaga iman kita sehingga kita terus menikmati kemuliaan yang kekal. Saudara, jadi nanti ada ibadah online juga, masih online. Setelah ibadah kenaikan 21, tanggal 22 dan seterusnya, 10 hari. Nanti berakhir di hari Minggu juga, saudara, itu ada ibadah kita, ibadah pencurahan Roh Kudus, IPRK. Tanggal 22 Sabtu, kemudian Minggu itu ibadah, dan malamnya juga tetap ada IPRK. Dan rencana demikian, saudara, nanti saya akan mimpin penyembahan dengan beberapa worship leader, dan saudara menyembah di rumah bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ketika kita sama-sama menyembah, menyatukan hati, satu roh, saudara, maka Tuhan juga hadir menjamah kita semua. Kami menyembah, saudara, menuntun penyembahan bersama-sama, saudara di rumah, melalui medsos nanti, mungkin melalui Facebook atau yang lainnya. Saudara ikuti dengan baik, maka terjadilah pengurapan bagi kita. Ibadah pencurahan Roh Kudus. Tahun ini sangat unik, tidak seperti tahun-tahun berikutnya, tetapi kalau ibadah pencurahan Roh Kudus, ya kita ada sesuatu yang menarik. Dulu pernah full 10 hari mati lampu. Jadi kalau ibadah, saudara, saya bisa bawa baju itu 2 atau 3, karena pasti keringatan basah. Dan terus berbeda-beda. Rupanya kali ini Tuhan mengizinkan kita yang memimpin ibadah di gereja, saudara, dan kemudian saudara di rumah masing-masing. Pasti ada sesuatu yang menarik dan ada kesaksian-kesaksian yang indah. Bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setuju, mengerti, katakan amin. Selama ibadah itu, saudara, kami juga membuka kesempatan. Kami akan mendoakan saudara. Saudara yang rindu didoakan, saudara boleh dari hari ini, saudara boleh mencatat dan kemudian mengirimkan permohonan doa. Kita akan sama-sama berdoa dan kirimkan ke sekretariat, juga bisa ke saya. Ya, yang tahu nomor handphone saya silahkan saudara ya, juga kepada pendoa. Dalam hal ini ketua doa istri saya, bisa juga melalui handphone istri saya. Atau sekretariat teman-teman full timer, nanti kita akan kemudian kita rekap dan kita akan doakan semuanya. Selama ibadah, saudara digerakkan untuk didoakan, silahkan juga saudara melalui medsos itu, saudara menyampaikan pokok-pokok doa, dan kita akan berdoa bersama-sama. Ingat saudara, bahwa Tuhan pasti berkarya dahsyat. Sepakat katakan? Amin. Itu saja saudara, dan terus berdoa bagi bangsa kita, kota kita masing-masing, kota Tarakan, supaya wabah segera berlalu, dan kita bisa berjumpa satu sama lain dalam persekutuan yang indah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pekerja Tuhan yang melayani dengan setia, saudara, dan kepada saudara semua yang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri di rumah masing-masing, berdiri. Kita akan naikkan pujian lagi, Allah sumber kuatku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku.
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama lagi. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, 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 dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati. Perisai hidupku, ku berdiri